Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ken Aryanesa dengan NIM 2305-1012. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi wearable health monitoring system berbasis MATLAB Simulink. Jadi saya akan menjalankan simulasi MATLAB Simulink. Oke, next. Next. Bisa next ya. Lalu di sini masuk ke introduction atau latar belakang. Jadi apa yang melatar belakangi gitu? Jadi pemantauan kesehatan manual itu eh, proses pemeriksaan detak jantung misalnya atau suhu atau tekanan darah secara konvensional tuh banyak keterbatasannya kan. Kayak misalkan yang pertama itu nggak ada tidak dapat dilakukan secara terus menerus non kontinu. Kayak misalkan kita perlu ke dokter dulu. Kayak nggak mungkin kan setiap hari kita ke dokter cuman pengen ngecek sesuatu parameter yang sama setiap harinya gitu. Terus yang kedua bergantung pada ketersediaan tenaga medis. Yang ketiga juga risiko keterlambatan deteksi kondisi abnormal yang muncul tiba-tiba. Jadi misalkan ada entah serangan jantung, entah tekanan darah yang tinggi secara tiba-tiba, itu kalau misalkan kita konvensional, kita perlu datang dulu ke rumah sakit atau kita cek dulu pakai stetoskop atau bagaimana kan repot kalau tiba-tiba. Makanya itu yang melatar belakangi tugas saya untuk membuat simulasi wearable health monitoring system. Oke, next. Nah, apa sih solusinya? Jadi di sini saya mempunyai solusi teknologi modern karena sekarang itu sudah zaman yang modern, segala semua otomatis dan segala macamnya. Kebutuhan ini akan sistem pemantauan kesehatan yang otomatis dan real time. Jadi maksudnya tuh gimana? Jadi maksudnya itu kita itu bisa memantau detak jantung kita atau suhu kita, bisa apa namanya mendetek tekanan darah juga. Nah itu tuh bisa didetek secara real time. Jadi eh, apa namanya tidak ada keterlambatan dan kalaupun ada keterlambatan itu berarti sistem gagal total. Jadi masuknya ini ke hard hard real time. Jenis hard real time pada sistem embedded embedded atau sistem tertanam. Nah, konsepnya tuh gimana? Jadi konsepnya itu saya pengen mengembangkan wearable health monitoring system berbasis embedded system. Jadi kalau misalkan kita lihat dari gambar ini, itu kan ada contoh jam ya. Kita kan udah sering lihat tuh jam digital yang bisa nampilin detak jantung, nampilin segala macamnya. Itu udah bagus, udah oke. Cuman di situ itu kadang sering banget yang namanya ketidak apa ya? Ketidakselarasan atau bahkan ada delay, ya kan? Lalu di sini tuh apa sih fungsi utama? Kayak kenapa saya mau membuat ini? Kenapa eh, repot-repot gitu loh. Jadi di sini saya ada dua fungsi utama. Yang pertama itu saya dapat memantau parameter vital secara berkelanjutan. Jadi secara real time, secara terus-menerus juga kita bisa memonitoring segala macam kondisi abnormal jika keluar tiba-tiba gitu kita bisa memprediksi. Lalu yang kedua itu mengirimkan data secara nirkabel untuk analisis lebih lanjut. Jadi nggak perlulah banyak-banyak kabel segala macam repot-repot. Jadi ini tuh udah nirkabel ya. Oke, bisa next. Nah, lalu di sini masuk ke slide metode penelitian. Pendekatannya ini saya menggunakan simulasi, menggunakan aplikasi MATLAB Simulink. Nah, jadi pertama itu saya bikin dulu nih rangkaiannya, masukin parameter, masukin sensor, segala macam, lalu ditampilkan di scope, dan saya beri parameter LED. LED berupa hijau atau merah. Nah, ini rangkaian memang sederhana ya, tapi karena ini justru baru simulasi, eh, mungkin nanti kalau misalkan di apa step selanjutnya di ACC atau bagaimana kita bisa mengembang, saya bisa mengembangkan lebih dari rangkaian sederhana seperti ini. Ini hanya simulasi konsep sederhana saja. Nah, kenapa sih saya menggunakan MATLAB Simulink ini? Jadi MATLAB Simulink ini enak teman-teman.
kemampuannya itu luas lah dalam pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis. Jadi sebenarnya nggak cuman tentang kesehatan gini, tentang elektromedikal gini, nggak. Jadi dia tuh bisa banyak simulasi, entah simulasi matematika, simulasi eh, sistem PV atau apapun itulah, sinyal-sinyal, sinyal kontinu, sinyal discrete itu dia benar-benar bisa dilakukan. Lalu tujuan simulasinya itu saya merancang alur kerja sistem secara virtual. Lalu yang kedua itu menguji logika deteksi kondisi abnormal. Dan yang ketiga itu memastikan konsep sistem valid sebelum diimplementasikan pada perangkat keras. Jadi sebelum saya mengaplikasikan metode ini ke dalam bentuk hardware, bentuk perangkat kerasnya, saya pasti harus memastikan di dalam simulasi ini, di dalam apa namanya proses simulasi ini berjalan dengan lancar. Karena kalau misalkan di simulasi aja nggak lancar, gimana eh, apa hard file-nya gitu loh, gimana hard file-nya, ya, intinya gimana perangkat kerasnya bisa berhasil kalau simulasinya aja salah gitu, nggak berjalan. Terus eh, di sini juga dalam rangkaian ini intinya ini saya saya input semua data itu dalam tipe normal. Makanya di sini LED-nya itu berwarna hijau. Jadi kalau misalkan nanti input datanya ada yang abnormal, otomatis si lampu LED ini akan menjadi berwarna merah. Secara lengkapnya mungkin nanti ada di laporan saya. Oke, next. Nah, di sini dari komponen utama simulasi tadi udah saya jelaskan ya. Yang pertama itu ada input sebagai sumber data. Nggak mungkin kan kita misalkan mengolah data tapi nggak ada input datanya gitu. Yang pertama itu ada input sensor, jadi mensimulasikan data vital pasien seperti detak jantung, suhu, dan tekanan darah. Lalu ada ambang batas normal. Jadi nilai acuan itu untuk kondisi sehat. Misalkan detak jantung tuh berapa apa namanya berapa BPM gitu loh, 60 sampai 100 itu batas normalnya, atau suhu, misalkan suhu itu batas normalnya sekitar 35 sampai 36 derajat Celcius. Jadi saya mengatur batasan ambang batas normalnya. Lalu yang kedua itu ada proses, ada logika deteksi, jadi ada blok pembanding. Itu tuh untuk memeriksa apakah data pasien ini berada di luar rentang normal. Jadi nanti dia sebagai membandingkan gitu loh, kondisi normal dengan abnormal. Lalu di sini ada logika OR. Jadi logika OR itu seperti yang udah sering kita pelajarin ya. Di dalam teknik elektro ini, dia itu memicu sinyal jika data terdeteksi lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah dari batas bawah. Nah, jadi parameternya itu ada dua. Misalkan kondisi suhu kedinginan juga kan nggak baik ya, bisa hipotermia. Kepanasan juga nggak baik. Nah, jadi di sini tuh ada batas bawah sama batas atas. Jadi kalau terlalu rendah itu kondisinya bakal abnormal, terlalu atas juga kondisinya bakal abnormal. Jadi itu proses logika gerbang logika OR. Lalu outputnya itu sebagai indikator itu ada lampu peringatan seperti yang tadi saya jelasin, ada LED. Jadi itu tuh untuk ngasih tahu lah intinya kondisi itu abnormal apa kondisi itu normal. Kalau normal warnanya hijau, kalau kondisi abnormal warnanya merah. Oke, next. Lalu di sini ada analisis data ya. Karena untuk memvalidasi sebuah project, sebuah sistem, kita perlu menganalisis datanya terlebih dahulu. Mungkin memang kita nggak perlu langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data hasilnya karena ini masih proses proposal singkat dan juga ini masih simulasi. Jadi analisis data itu pertama saya memiliki sebelumnya saya punya apa namanya tabel berisi data dummy itu totalnya 50 data. Nah, 50 data itu saya kumpulkan dari pasien-pasien yang kondisinya normal dan abnormal. Jadi kondisi detak jantung, suhu dan segala macam tuh semuanya udah ada datanya. Ada 50 data dummy seperti yang diperintahkan oleh Pak Fedi. Jadi secara lengkapnya tabelnya mungkin ada di laporan saya. Mungkin ini hanya saya tampilkan data ringkasan statistik deskriptifnya. Jadi di sini saya kasih rumus Excel-nya, ada rata-rata, ada standar deviasi, ada nilai minimum, sama ada nilai maksimum.
Nah, itu mungkin datanya bisa dibaca juga ya teman-teman. Oke, next. Oke, jadi yang tabel kedua ini ada hasil t-test, uji T atau t-test lah sama aja. Nah, ini tuh untuk menunjukkan bahwa untuk parameter detak jantung, suhu dan tekanan darah sistolik itu nggak ada perbedaan signifikan yang ditemukan. Tapi untuk tekanan darah diastolik ditemukannya ada perbedaan yang signifikan secara statistik nih. Bisa dilihat juga kan dari eh, p-value-nya sama t statistiknya. Itu ada perbedaan secara signifikan. Lumayan signifikan. Oke, next. Mungkin secara penjelasan tentang analisis data itu ada di laporan saya. Nah, kesimpulannya mungkin simulasi ini hanya sebagai tahap awal dari proyek saya atau penelitian saya yang akan lanjut. Kesimpulannya dari wearable system monitoring ini benar-benar sangat penting karena kita nggak tahu kapan kita tiba-tiba ada kondisi abnormal seperti yang tadi saya jelaskan, tiba-tiba detak jantung berubah secara tiba-tiba, secara drastis, atau tekanan darah secara drastis berubah, suhu yang tiba-tiba berubah, kita nggak tahu kapan itu bisa terjadi ya, teman. Makanya itu eh, untuk merancang sistem ini menurut saya itu sangat-sangat penting. Oke, mungkin sekedar penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.